Renungan Minggu Biasa Pekan Kedua. Dipanggil untuk tinggal bersama Yesus. Bacaan pertama diambil dari kitab 1 Samuel bab 3 ayat 3b sampai 10 ayat 19. Dan bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat Korintus bab 6 ayat 13c sampai 15a, ayat 17 sampai 20, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Saudara-saudariku terkasih, panggilan Allah adalah suatu misteri yang sulit dipahami. Inisiatif panggilan itu bersumber dari Allah, namun membutuhkan tanggapan manusia. Saudara-saudariku terkasih, sejak masa muda, Samuel telah dipanggil untuk menjadi nabi. Hidupnya sudah dipersembahkan untuk Tuhan. Samuel dipanggil saat ia sedang tidur di bait Allah. Ia membantu Imam Elia di tempat suci Shilo menjaga tabut perjanjian Allah. Allah memanggil Samuel 3 kali berturut-turut, dan Samuel memberikan tanggapan atas panggilan itu. Ia bangun dan menanyakan kepada Elia. Elia menuntun Samuel untuk memberi jawaban atas panggilan Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengarkan. Panggilan Allah menuntut jawaban pasti dari Samuel dan mengubah seluruh hidup Samuel. Ia dituntut untuk mempersembahkan diri secara total kepada Allah dan hidup sesuai dengan perintah-perintah Allah, melaksanakan dan mendengarkan sabda Allah. Bagi Samuel, tak ada sarana lain yang lebih bernilai daripada itu, selain mentaati sabda Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara-saudariku terkasih, Santo Yohanes menampilkan kisah panggilan murid yang pertama oleh Yesus. Dalam kisah ini, Yohanes Pembaptis tampil sebagai guru yang memperkenalkan Yesus kepada murid-muridnya. Lihatlah anak domba Allah. Ajakan Yohanes Pembaptis ini menghantar kedua muridnya untuk meninggalkannya dan mengikuti Yesus. Reaksi yang ditampilkan Yesus ketika melihat kedua murid itu mengikutinya adalah, ia mengajukan pertanyaan ingin tahu, apa yang kamu cari? Jawaban mereka, Rabi, di mana engkau tinggal? Jawab Yesus, mari dan kamu akan melihatnya. Dialog para murid dengan Yesus di satu pihak memberikan harapan kepada mereka akan pencarian dan kerinduan mereka untuk menjadi pengikut Yesus. Kerinduan mereka untuk mengikuti Yesus telah terwujud dengan bantuan Yohanes Pembaptis. Mereka mengikuti untuk mengenal dan mengalami siapakah sesungguhnya anak domba Allah itu. Rupanya kerinduan kedua murid itu tidak sebatas mengikuti dia, tetapi mau tinggal bersama dia. Hal ini ditampakkan ketika Yesus mengajukan pertanyaan, apa yang kamu cari? Jawab mereka, Rabi, di mana engkau tinggal? Jawab Yesus, mari dan kamu akan melihatnya. Yesus sendiri membuka peluang bagi mereka untuk tinggal dan mengalami kehidupannya, tinggal dan menciptakan persatuan yang mesra dengan dia, tinggal dan hidup bersama dia. Saudara-saudariku terkasih, suasana tinggal dan mengalami kehidupan Yesus digambarkan oleh Paulus sebagai persatuan hidup dengan Kristus. Paulus menekankan bahwa tubuh kita adalah anggota gereja, maka sebagai anggota gereja, kita memiliki tanggung jawab untuk mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan dan menyatukan tubuh kita dengan tubuh Kristus. Paulus juga meminta kita menghormati tubuh kita, sebab tubuh kita merupakan kenisa Allah Roh Kudus. Allah tinggal di dalam diri kita, maka tubuh kita tidak lagi menjadi milik kita, tetapi menjadi milik Allah.
karena kita telah dibeli oleh Allah dengan pengorbanan putranya di salib. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana sikap kita atas panggilan Allah? Kita dituntut kepekaan untuk mendengar, berkomunikasi, dan memberikan jawaban yang pasti. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Bila kita tahu bahwa yang memanggil adalah Allah, inilah anak domba Allah, maka sikap kita adalah meninggalkan tempat yang lama, sikap hidup yang lama, dan mengikuti serta tinggal bersama Yesus, mengikuti dan alami hidup Yesus, mengikuti dan mengenal Yesus lebih dalam, serta menjadikan Yesus sebagai bagian dari hidup kita. Dan lebih dari itu adalah menjadi anggota tubuh Kristus yang aktif. Mari kita coba dalam hidup dan karya misi kita.